Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Sarani. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin mempresentasikan dualisme kepemimpinan nasional. Yang pertama, pengertian dualisme kepemimpinan. Pengertian dualisme kepemimpinan. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatukan ada dua substansi dalam pandangan jiwa dan raga. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dualisme kepemimpinan adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama. Situasi politik Indonesia antara 1957 sampai 1966 yang memberikan gambaran mengenai dominasi angkatan darat dalam pemerintahan. Dominasi tersebut berpengaruh pada konflik dengan PKI dapat mengancam politiknya. Presiden Soekarno juga merasa bahwa dominasi AD dapat mengancam kekuasaannya, sehingga Presiden mendukung PKI dalam berkonflik dengan AD. Dan pada akhirnya munculnya Soeharto sebagai kekuatan baru dalam AD yang mampu menumpas G30S dan menghancurkan PKI, yang merupakan pendukung politik Soekarno. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Dualisme kepemimpinan Soekarno dan Soeharto diawali dengan perbedaan penafsiran mengenai surat perintah 11 Maret 1966 di antara keduanya. Soeharto menganggap bahwa SP 11 Maret merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan Soekarno merasa bahwa SP 11 Maret 1966 hanyalah perintah pengamanan belaka. Dan selanjutnya tindakan Soeharto sebagai pengembang SP 11 Maret seperti pembubaran PKI secara de facto merupakan suatu dualisme kepemimpinan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 bahwa sebenarnya Presiden yang berwenang membubarkan partai. Sedangkan isi SP 11 Maret sebenarnya hanyalah merupakan perintah Presiden dan tidak menunjukkan peningkatan wewenang Soeharto. Wewenang Soeharto sebagai pengembang SP 11 Maret selanjutnya meningkat setelah MPRS yang didominasi AD bersidang dan menghasilkan ketetapan yang menimbulkan secara de jure. Yang keempat atau yang terakhir, penyelesaian. Ketetapannya MPRS diantaranya dalam hal pembentukan kabinet Ampera, yaitu Presiden bersama dengan pengembang. SP 11 Maret diberikan wewenang membentuk kabinet. Kenyataannya, Soeharto merupakan ketua presidium kabinet, selanjutnya memimpin kabinet dan menguasai jalannya pemerintahan. Tindakan Soeharto pada akhir masa dualisme kepemimpinan yaitu berhasil mempersatukan politik AD dalam doktrin Triubaya Kanti dan konsep Orde Baru-nya. Tindakan Soeharto selanjutnya yaitu dengan mengadili para pendukung terdekat Soekarno mengenai keterlibatannya dalam peristiwa G30S PKI. Dalam pengadilan tersebut, Soekarno secara langsung didiskreditkan mendukung G30S PKI yang menyebabkan semakin berkurangnya pendukung dirinya. Soekarno akhirnya merasa terdesak dan menyerah pada keadaan yang terjadi. Ia menyerahkan kekuasaan eksekutif Soeharto. Dan akhirnya MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1966 dalam sidang istimewa yang mencabut kekuasaan eksekutif Presiden Soeharto. Berakhirlah dualisme kepemimpinan yang terjadi dengan diangkatnya Soeharto menjadi presiden.